Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. 2024 Radio Waliso FM, amanah dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Dan hari ini hari Selasa ya, tanggal 12 November 2024, merupakan Hari Kesehatan Nasional yang mungkin sebagian orang udah tahu sepertinya. Tapi ada juga yang belum tahu kali ya, kalau 12 November itu diperingati sebagai HKN. Kali ini ada podcast Bisikan Lulu kembali hadir dari jam 10 ini ya. Yang tentunya di episode 3 ini itu kita akan membahas tentang kesehatan. Masih berkaitan dengan kesehatan ya, dan karena kesehatan itu kan gak cuman kesehatan badan raga aja, tapi juga mencakup yang namanya kesehatan jiwa. Jadi hari ini nih kita bakal membahas tentang mental health, seputar mental health atau kesehatan mental ya, yang akan mengusung tema Sometimes It's Okay to Be Not Okay. Waduh, ini harusnya relate banget sih. Sudah ada barengan dengan kita nih. Halo Mbak Rika. Oke, halo Mbak Lulu. Nah, Mbak Rika ini tuh merupakan psikolog ya, dari Forum Lingkar Psikologi Pekalongan. Betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Mbak Lulu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa ketemu Mbak Lulu. Seneng, tapi aku tuh juga deg-degan Mbak. Kenapa deg-degan? Soalnya ketemu sama psikolog. Psikolog itu bukan seseorang yang menyeramkan ya. Nanti kita akan bahas-bahas lah ya, biar nggak mikir bahwa psikolog itu aduh aku takut ketemu psikolog gitu. Kadang ada beberapa orang yang seperti itu, padahal nggak semenyeramkan itu loh gitu. Lebih ke bukan takut ketemu psikolog sih ya, tapi sebenarnya lebih ke takut kalau dibaca. Oke, nah ini juga secara umum banyak sih. Iya kan? Aku takut kalau aku dibaca, kalau aku dikira gini nih kan, nanti gini-gini kayak enggak kayak gitu juga sebenarnya konsepnya gitu. Sebenarnya aku kalau ngomong itu biasanya kan kayak natep mata orang gitu ya. Tapi kali ini ditatap sama seorang psikolog ya, sama Mbak Rika, itu rasanya beda. Ya itu deg-degan karena aduh nanti bisa dibaca nggak ya? Aduh, dibaca apanya? Ya kan ada ya. Dulu waktu aku SMA itu banyak yang bilang kalau misal kamu masuk jurusan psikolog nih ketika kita masih maba gitu kan, pasti pada bilang bacain aku dong gitu. Betul banget, banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita baru ketemu dengan orang, mungkin kalau misalnya sudah jadi psikolog gitu kan, psikolog itu kan jadi psikolog itu kan panjang prosesnya nih Mbak Lulu. Nggak ketika kita lulus S1 udah jadi psikolog, nggak seperti itu. Jadi prosesnya panjang gitu. Nah di situ juga kita belajar, jadi ada sense of klinisnya di situ. Nah jadi kayak mungkin ketika pertama kali ketemu bukan berarti kita langsung dibaca, tapi mungkin psikolog ini sudah sedikitnya tahu nih mungkin karakter orang seperti ini, tapi nggak yang semenakutkan itu kok gitu, dan nggak melulu aku langsung dibaca gini kan, nggak seperti itu. Karena pada dasarnya untuk asesmen melihat kepribadian orang seperti apa dan lain sebagainya itu perlu proses. Ada asesmen wawancara observasi, ada juga dengan tes-tes psikologi yang memang sesuai dan dibutuhkan gitu Mbak Lulu. Nah kalau aku sendiri gimana nih? Udah bisa baca karakterku belum Mbak? Aduh, kalau Mbak Lulu, kalau ini kan baru kita setengah jam yang lalu mungkin ya ketemu ya, betul. Kurang lebih ya. Kalau untuk setengah jam yang lalu mungkin kita nggak bisa ya langsung nembak gitu ya Mbak Lulu ya, nanti takutnya judge banget gitu. Jadi tadi juga kita udah komunikasi sedikit-sedikit, tapi ya secara umumnya saya juga belum bisa ngomong nih Mbak Lulu tuh tipenya gini gitu. Kalau seperti itu namanya ngejudge Mbak Lulu. Jadi kita perlu ada beberapa step yang kita perlu lakukan untuk mengetahui kepribadian seseorang gitu. Jangan-jangan dari tadi kita ngobrol
sambil masih mencari tahu menggali karakterku nih, jangan-jangan. Ya enggak? Aduh, gitu ya. Aduh, takutnya gitu. Enggak kok, santai aja Mbak Lulu. Oke, tapi kita kalau ngobrolin tentang kesehatan mental itu tuh menarik banget ya. Apalagi nih di zaman sekarang ini kan kayaknya generasi sekarang ya, generasi Z sama mungkin generasi Alpha juga nggak sih udah mulai masuk ya Iya, kali betul. ya. Nah itu tuh mereka kalau kata aku lebih aware gitu loh, lebih aware sama yang namanya kesehatan mental. Nah sebenarnya kalau dari sisi psikolog sendiri, yang dimaksud dari kesehatan mental atau mental health itu apa sih? Oke, sebenarnya balik lagi, definisi kesehatan mental itu banyak. Tapi secara umum, menurut WHO sendiri untuk kesehatan mental itu sebuah keadaan kesejahteraan psikologis individu, di mana individu ini menyadari potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja seperti biasanya, secara produktif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi secara umum untuk kesehatan mental sendiri, ketika kita mentalnya sehat adalah kita bisa produktif, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, berdaya guna sesuai dengan seperti biasanya. Misalnya nih ketika Mbak Lulu bekerja, oke, ketika Mbak Lulu mentalnya sehat gitu, biasanya pekerjaan gak akan terganggu dalam hal, oke, aku bisa melakukan siaran seperti biasanya, aku bisa bekerja seperti biasanya. Tapi biasanya kalau memang ada stresor tertentu yang mempengaruhi kesehatan mental individu, di sini contohnya Mbak Lulu nih, contohnya gitu, itu bisa berpengaruh Mbak Lulu. Jadi Mbak Lulu misalnya nih gak bisa fokus, sulit untuk fokus, Betul. yang tadinya bisa melakukan siaran dengan maksimal ternyata nggak bisa fokus, atau misalnya nih Mbak Lulu bisa mengerjakan hal-hal lain tapi jadi nggak fokus dan banyak lupanya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita notice ketika mentalku gimana ya, baik nggak ya, kok aku kayak gini, kira-kira ada hal apa ya. Kadang kan pada individu ini kan nggak menyadari ya Mbak Lulu gitu, hari ini kok aku lupa banyak hal, itu kenapa ya gitu. Jadi perlu ditelisik ke belakang lagi. Oh, kalau aku hari ini banyak lupa, aku banyak melakukan kesalahan, apakah hari ini sebelumnya itu tuh aku ada konflik tertentu ya dengan seseorang, atau mungkin ada sesuatu ya, ada masalah tertentu ya. Itu perlu kita telisik lagi ke belakang gitu Mbak Lulu. Oke. Sebenarnya ada yang kurang aware gitu ya. Kurang sadar sama kesehatan mentalnya, tapi sekarang itu juga banyak yang ngejudge sendiri loh, kayak aku ini lagi depresi loh, misal kayak gitu ya. Aku mengidap apa ya, biasanya apalagi sih, misal aku kayaknya bipolar deh dan segala macem gitu. Itu gimana nih Mbak? Sekarang banyak kan kayak gitu. Iya, judge sendiri ya. Iya. Jadi kayak self diagnose gitu. Betul. Oke. Pada dasarnya tadi Mbak Lulu sudah menekankan bahwa Gen Z itu kan kelahiran sekitar 1997 sampai dengan 2012. Jadi kan kita berdua pun masih masuk Gen Z ya Mbak Lulu ya gitu. Antara usia 12 sampai dengan 27 tahun. Jadi untuk usia-usia ini itu kan memang ada yang peralihan, ada yang memang sudah di usia-usia di waktu-waktu SMA atau SMP itu sudah mengenal adanya gadget gitu. Nah sebenarnya self diagnose ini berkorelasi banget nih dengan saat ini gitu, karena kita banyak bisa mengakses banyak hal nih di sosial media gitu, baik macam-macam ya, bisa YouTube atau mungkin Facebook bagi yang dulu-dulu biasanya Facebook ya ibu-ibu gitu. Nah ini bisa nih ketika kita terlalu banyak hal yang kita tonton, kita lihat, tapi kita nggak bisa meresapinya dengan baik, kita nggak ada filtering di situ, akhirnya membuat kita jadi over terhadap info-info yang masuk. Akhirnya kita oh iya, kok ini ciri-cirinya sama ya, yang tadi Mbak Lulu bilang, oh aku kok kayaknya cemas ya, oh aku kayaknya depresi ya, karena ada ciri-ciri A, B, C, D gitu. Padahal yang namanya diagnosa, kita sebagai psikolog yang memberikan diagnosa itu kan bisa psikolog dan dokter ya Mbak ya gitu. Dan itu pun ada perbedaannya. Yang namanya memberikan diagnosa itu nggak semudah itu. Betul. Kita belajar pun lama untuk sampai dengan titik diagnosa gitu. Jadi sebelum ke diagnosa itu ada asesmennya dulu, ada yang perlu kita cari dulu, ada yang perlu kita tahu dulu ini benar-benar diagnosa depresi atau malah justru masih stres ringan atau depresi atau mungkin gejala psikologis yang lain gitu. Nah balik lagi, kalau misalnya pada individu sampai
saat ini kan banyak ya Mbak ya yang gampang self diagnose. Banyak banget, Mbak. Betul. Karena mungkin sosial media tadi ya, banyak hal yang mereka ingin tahu. Oh, aku mau cari deh di Google misalnya gitu. Aku mau cari deh, oh ciri-ciri seperti ini tuh mengarah ke gangguan ini ternyata. Modal cocok logi ya. Betul, jadi cocok logi seperti Sebenarnya, itu. heeh. Nah, padahal hal-hal seperti ini itu bahaya juga loh Mbak Lulu bagi diri kita oke. sendiri. Karena ketika kita self diagnose, oke, aku depresi. Oh, aku tuh kalau depresi jadinya gini, atau mungkin bipolar. Oh, kalau aku bipolar tuh gini, aku jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Aku jadi nggak bisa sembuh dan lain sebagainya. Itu jadi overthinking. Iya. Bisa memunculkan masalah psikologis yang lain kalau memang bukan diatasi atau ditangani oleh profesional psikolog maupun psikiater gitu Mbak Lulu. Tapi kalau menurut Mbak Rika nih, mending yang kita itu kayak nggak nyadar kalau semisal mental kita sedang terganggu, atau lebih mending orang-orang yang self diagnose dulu. Soalnya kan mungkin kalau orang-orang yang self diagnose abis itu mereka itu mempunyai kesadaran untuk ke psikolog gitu kan. Atau abis self diagnose udah gitu aja sih biasanya. Oke. Untuk self diagnose ini sebenarnya kan tadi berawal dari sosial media. Nah, self diagnose itu biasanya orang-orang yang self diagnose sudah fokus ke masalah atau gangguan yang dia self diagnoskan gitu. Misalnya depresi. Jadi dia fokus ke situ tanpa ada problem solving lebih lanjut. Bedanya dengan self diagnose biasanya seperti itu orang-orang yang self diagnose. Jadi nggak ada penanganan lebih lanjut. Biasanya seperti itu, mengabaikan tapi juga aku gini banget, terus aku harus gimana, adanya seperti itu. Tapi biasanya ketika orang bukan di fase yang self diagnose, misalnya nih aware ya tadi kata Mbak Lulu, ketika kita aware terhadap kesehatan mental kita, misalnya nih Mbak Lulu, aku kok kayaknya hari ini pusing banget ya, aku kok nggak bisa tidur misalnya gitu. Ada beberapa orang yang langsung nih cek Google gitu. Boleh cek Google gitu, bukan berarti nggak boleh kok kita cek Google untuk cari tahu, searching nih untuk kondisi kita. Nah, ternyata di googling itu munculnya beberapa simptom atau gangguan psikologis gitu, sesuai dengan anjuran Google misalnya seperti itu. Anjuran Google. Iya. Ini kan bukan profesional langsung ya. Nah, ketika hal ini sudah kita baca, kita jangan fokus ke self diagnosnya. Kita jangan fokus ke gangguan yang muncul. Tapi kita boleh fokus ke gejala-gejala yang kita rasakan. Oh, gejala-gejala yang ini tuh berarti kayak gini ya. Oh, berarti kayaknya dengan gejala seperti ini aku perlu nih untuk datang ke profesional. Entah itu psikolog maupun psikiater. Jadi ada perbedaan nih Mbak Lulu antara psikolog dan psikiater sendiri gitu. Nah, misalnya pada anak-anak atau pada individu yang aware terhadap kesehatan mental mereka, aku googling, ternyata kok ciri-cirinya seperti ini. Oh, ini ada beberapa kemungkinan di Google memiliki gangguan psikologis ABCD, kan biasanya ada beberapa seperti itu. Oh, ada banyak nih, aku bingung nih, aku harus gimana ya. Nah, ketika kalian sudah mulai bingung, tapi kalian juga merasakan ketidaknyamanan nih dalam diri kalian, dalam hal misal tidurnya terganggu, kesehatan mentalnya juga tentunya terganggu, misalnya dalam bekerja juga tidak bisa maksimal gitu. Nah, ini biasanya hal-hal yang bisa kita lakukan Mbak Lulu gitu untuk datang ke profesional. Jadi ketika hal ini terjadi, cobalah nggak usah takut untuk datang ke psikolog terdekat di daerah kalian gitu. Atau misalnya di daerahku nggak ada psikolognya Mbak gitu kan, psikolog masih sejarang ya gitu kan, apalagi di kota-kota kecil gitu. Misalnya belum ada psikolog, boleh kok kalian cari tahu. Sekarang kan banyak platform yang ada psikolognya di situ, psikolog online gitu. Itu kan bisa kita coba konsultasi dulu deh di situ gitu. Kalau misalnya memang sudah cukup nih untuk konsultasi online aja, boleh, alhamdulillah, berarti lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata dari konsultasi online disarankan untuk terapi psikologi secara offline biasanya, berarti boleh nih kita cari tahu. Biasanya kalau saat ini itu di rumah sakit sudah ada psikolognya semua Mbak Lulu. Bagi yang belum tahu ya, teman-teman semua itu di setiap rumah sakit baik di daerah maupun kota biasanya sudah ada psikolognya. Jadi bagi kalian yang bingung nih kalau untuk psikolog praktek secara non ini ya rumah sakit belum ada, boleh kok kalian cek ke rumah sakit dulu. Gitu. Di rumah sakit juga ada beberapa yang bisa menggunakan BPJS, jadi nggak perlu berbayar mahal. Iya, ada yang bisa, tapi mungkin belum semua rumah sakit. Jadi kalian bisa kok cek dulu gitu. Karena ketika kita mengabaikan kondisi mental kita, mungkin kelihatannya
biasa aja. Oh, aku kayaknya biasa aja deh. Walaupun aku nggak bisa tidur, tapi ya sudahlah, aku nanti aja. Diabaikan, akhirnya numpuk-numpuk nih kayak gunung es. Ternyata di atasnya tuh kelihatannya sedikit, nggak ada masalah apapun, tapi ternyata di dalamnya tuh menyimpan banyak hal yang kita nggak tahu. Sewaktu-waktu bisa meledak kapanpun. Takutnya kan itu, Mbak Lulu. Jadi jangan anggap remeh masalah mental apapun itu gitu. Misalnya nih kalian tipe yang memendam sesuatu itu nggak baik gitu. Nggak bisa saya katakan itu hal yang baik tuh enggak, karena memendam sesuatu itu ketika kita nggak mencari problem solvingnya, kita mengabaikannya, even cuman sekedar kita cerita aja deh ke teman kita, itu sudah cukup lebih better ya, lebih baik gitu. Atau mungkin misalnya aku nggak ada orang yang aku percaya gitu, misalnya nih dengan berdoa juga bisa kita dawamkan, kita komunikasikan kepada Tuhan kita gitu. Atau misalnya nih itu semua nggak worth it Mbak, aku udah coba semua, aku nggak nemuin titik masalahku apa gitu. Nah kalau sudah seperti itu, sudah harus ranahnya ke profesional, baik itu psikolog maupun psikiater gitu. Tadi lagi-lagi saya tekankan psikolog dan psikiater karena itu beda Mbak. Nah perbedaannya Mbak? Perbedaan dari psikolog dan psikiater. Nah untuk psikolog sendiri pendidikannya dengan psikiater tentunya sudah berbeda. Kalau untuk psikiater memang dari spesialis kejiwaan, jadi memang S1-nya dari kedokteran umum dan lanjut psikiater ya gitu, profesi lanjut ya. Kemudian kalau untuk psikolog sendiri dari S1-nya, S1 harus psikologi, kemudian lanjut magister profesi. Waktu zaman saya itu harus magister, jadi lanjut magister profesinya psikolog gitu. Dan itu peminatannya juga masing-masing, ada klinis, ada pendidikan, ada industri, jadi beda gitu. Kalau Mbak Dika apa? Kalau saya sendiri klinis gitu. Ya? Peminatannya dari klinis, jadi memang dari awal daftarnya di klinis gitu. Tapi kalau psikolog itu bisa ngasih obat nggak? Atau cuma psikiater yang boleh ngasih obat? Nah ini juga lanjutan. Iya betul. Nah untuk prakteknya gitu, untuk pekerjaannya, prakteknya memang berbeda. Untuk psikiater sendiri nih, untuk psikiater sendiri memang bisa meresepkan obat karena kan memang dari dokter ya gitu. Jadi ada farmakoterapinya. Kalau untuk psikolog sendiri, kalau untuk psikolog itu bedanya adalah memang dari psikolog bisa mendiagnosa tapi tidak bisa meresepkan obat. Jadi lebih fokusnya kepada psikoterapi. Jadi memberikan terapi psikologi terhadap masalah-masalah individu masing-masing, kliennya gitu, atau pasien tertentu yang memang mengalami baik masalah psikologi, sudah masuk gangguan ataupun ciri. Jadi di psikologi itu nggak cuman gangguan aja nih Mbak Lulu, tapi juga ciri. Ada ciri-ciri itu yang masih ini ya, mungkin kalau di kesehatan itu masih gejala-gejalanya aja. Belum gejala gitu. Iya, belum fix nih. Misalnya fix nih udah kanker gitu. Enggak, belum segitu. Belum sampai gangguan gitu. Nah, jadi nggak usah takut nih kalau mau konsultasi. Yang namanya masalah psikologis itu kan ada dari stres sampai dengan yang paling berat itu misalnya schizofren gitu. Nah, itu. Nah, jadi kan ini juga klaster masalah psikologis juga. Jadi nggak usah takut. Ada beberapa masyarakat yang stigmanya kalau aku ke psikolog itu berarti aku ada gangguan psikologis berat. Nggak melulu seperti itu loh teman-teman gitu. Ini kata-katanya udah dipilih sama Mbak Dika yang halus banget ya. Kalau semisal aku yang ngomong nih Mbak, ini jadinya gini. Kalau kebanyakan pandangan masyarakat kalau ke psikolog itu dianggapnya gila. Karena iya kan, betul sekali Mbak Lulu, karena pada dasarnya kata-kata yang tadi Mbak Lulu sampaikan itu kan sekarang sudah nggak boleh diucapkan ya. Udah nggak boleh ya. Kayak misalnya orang-orang yang misalnya orang-orang yang jalan-jalan gitu, yang kata-kata orang awam mungkin yang tadi Mbak Lulu sampaikan gitu. Nah tapi sekarang ini kan bahasanya ODGJ gitu kan, orang dengan gangguan jiwa gitu. Tapi bagi orang awam yang nggak tahu ya intinya ya sama aja. Cuman memang kalau yang tahu ya alangkah lebih baiknya itu ODGJ gitu. Ada bahasa yang lebih halus lagi gitu. Ya sekarang udah diperhalus ya. Makanya tadi Mbak Dika bilangnya gitu. Yang gitu, lebih berat gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang zaman-zaman sekarang nih, sebenarnya masalah mental apa sih yang sering diidap gitu loh? Kan mungkin ada gara-gara pekerjaan kah? Atau mungkin gara-gara lingkup pertemanannya atau apa gitu? Kebanyakan apa nih Mbak?
Oke, sebelum kita bahas mengenai faktor ya, Oke, tadi ya, oh. faktor. Oke, masalah gangguan psikologis zaman sekarang itu sebenarnya variatif banget, Mbak Lulu gitu. Banget ya. Banget, tapi mungkin berdasarkan dari praktek saya sendiri, hal-hal yang paling sering saya temui adalah salah satunya adalah anxiety. Jadi kecemasan berlebihan gitu. Nah, untuk kecemasan sendiri pasti datangnya dari pikiran tentunya. Mungkin dari stresor yang membuat nggak nyaman, terus nggak tahu nih problem solve-nya kemana, akhirnya merujuk kepada overthinking. Anak-anak zaman sekarang tuh kan gampang overthinking gitu ya. Iya, benar. Overthinking yang berlebihan, tapi kita nggak tahu memanajemennya dengan baik bagaimana, akhirnya dimanifestasikan menjadi aku jadinya cemas nih berlebihan, sampai ada tremor, ada misalnya berkeringat, nggak bisa bekerja dengan baik. Itu kan bisa mempengaruhi pekerjaan kehidupan individu masing-masing ya Mbak Lulu. Salah Iya. satunya tadi kecemasan. Depresi pun juga cukup banyak gitu. Nah, 2 itu aja sih mungkin yang Oke. bisa saya ucapkan, karena banyak banget Mbak Lulu, dari neurotik sampai dengan psikotik gitu. Paling banyak kecemasan ya. Tapi Mbak, bukannya kalau semisal nih ya, kita cemas apalagi gara-gara mau melakukan sesuatu yang baru, itu wajar ya? Oke, betul. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kecemasan di sini mungkin kecemasan itu ada cemas dalam hal sudah gangguan atau takut. Cemas sama takut itu beda. Oke. Cemas yang sudah masuk gangguan itu kan yang bisa kita sering dengar anxiety ya. Anxiety. Anxiety disorder gitu. Iya, betul. Gangguan kecemasan gitu. Kalau sudah gangguan kecemasan berarti bisa jadi kecemasannya ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya intens kita rasakan, dan ada beberapa hal juga yang sebenarnya nggak perlu kita cemaskan. Misalnya fobia kan klaster kecemasan juga sebenarnya. Aku takut banget nih minum air putih, padahal air putih itu bukan sesuatu yang membahayakan untuk kita. Itu bisa jadi itu sebuah merujuk kepada gangguan tertentu. Oke, gitu. fobia juga masuk ya berarti? Fobia itu klaster kecemasan kalau Gimana, di Mbak? psikologi. Kalau bisa nggak sih cara ngilanginnya itu gimana? Oke, sebelum bahas ke situ, saya lanjutkan dulu ya, Mbak Lulu. Oke. Ini jadi mau konsultasi. Aduh, oke, it's okay, nggak apa-apa. Jadi tadi kecemasan dan takut itu beda Mbak Lulu. Ketika kita merasa takut, cemasnya tuh cemas takut ya, beda ya. Cemas takut sama cemas gangguan. Ketika takut, misalnya nih anak mahasiswa, misalnya mahasiswa nih, aku kok rasanya cemas ya presentasi di depan kelas gitu, aku kok rasanya bahasanya kan cemas ya, padahal ini sebenarnya takut yang wajar, cemas yang wajar, dalam hal wajar karena ada stresor atau hal-hal yang terjadi gitu loh. Aku nggak biasa nih ngomong di depan umum, akhirnya aku ada cemas gitu. Cemasnya berarti ketika hal-hal itu aja muncul, dan itu biasanya berlangsung paling enggak berapa waktu aja, misalnya cuma 5 menit atau 2 menit aja selesai gitu. Nah, biasanya kalau pada gangguan itu intens Mbak Lulu gitu. Jadi intensnya tuh misalnya ketika di lingkungan ramai, setiap ada di lingkungan ramai itu selalu cemasnya biasanya bisa dimanifestasikan, dilihat dari fisik kita nih, kayak berkeringat, kemudian gemeter, tremor bahasanya. Ada yang gitu. sampai sesak nafas nggak sih ya? Ada biasanya? yang sampai nafasnya ngos-ngosan, nggak bisa terkontrol dengan baik. Betul. Nah, ini nih hal-hal seperti ini yang perlu kita garis bawahi. Berarti kan hal ini kan mempengaruhi produktivitas kita tentunya gitu kan. Kalau misalnya kita cemas berlebihan sampai kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, nggak bisa bertemu dengan orang-orang banyak, ini kan tentu kasihan di individu itu sendiri kan. Nah, harapannya balik lagi tadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu ya. Kalau sudah ada masuk gangguan kecemasan pun banyak Mbak. Jadi nggak kalau pada individu yang self diagnose, balik lagi tadi itu tuh mungkin jadi bahayanya karena bisa jadi berkembang ke gangguan yang lain. Karena kecemasan aja tuh klasternya banyak. Ada kecemasan ringan, sedang, sampai dengan berat gitu. Itu pun masing-masing. Nah, caranya gimana untuk mengatasi kecemasan? Tadi sesuai dengan pertanyaan Mbak Lulu. Nah, balik lagi, kecemasan itu kan variasinya banyak. Nah, caranya itu mungkin secara umum yang bisa kalian para pendengar semua lakukan jika memang merasa cemas adalah hal yang paling gampang banget adalah dengan coba lakukan relaksasi pernafasan.
Nah, untuk relaksasi pernafasan sendiri itu ada tekniknya gitu. Nggak cuma nafas aja, ngos-ngosan gitu, enggak gitu. Yang dihitung itu po Mbak? Ya nggak sih? Iya, ada banyak caranya. banyak. Ada yang bisa dihitung, ada yang menggunakan telapak tangan seperti ini, naik turun gitu. Oh, oke. Ada juga yang hitungan 478. Nah, biasanya ini di dokter maupun psikolog bisa biasanya melakukan ini karena ada jurnalnya, ada teorinya, ada penelitiannya gitu, Mbak Lulu. Misalnya nih dengan 478 di sini, tarik nafas lewat hidung 4 hitungan atau 4 detik, dikira-kira sendiri aja. Oke. Kemudian tahan 7 detik dan hembuskan lewat mulut 8 detik gitu. Oke. Jadi lakukan itu tapi jangan buru-buru. Lakukan itu dengan perlahan aja. Jadi biar kita merasakan juga dampaknya, merasakan juga apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi perasaannya biasanya ketika melakukannya dengan baik, kemudian nafasnya juga nafas perut Mbak Lulu gitu. Jadi ada tekniknya nggak sendiri. nafas biasa pakai hidung gitu ya? Iya, nafasnya pakai hidung, tapi ketika kita tarik nafas, Ketika nahan? ketika apa kita gimana? tarik nafas, ambil nafas itu perutnya malah mengembang gitu. Jadi mengempisnya tuh kayak dari perut gitu. Nafasnya nafas perut, bukan diafragma ya. Bukan diafragma ya. Iya, seperti itu. Itu juga beda. Itu hal yang paling simpel yang mungkin bagi teman-teman semua, dari pendengar semua bisa lakukan. Itu salah satunya untuk kecemasan itu sangat ini ya. Kalau untuk relaksasi pernafasan sangat penting dan prosentasenya cukup oke untuk gangguan pernafasan karena ya gangguan kecemasan, mohon maaf. Karena yang namanya gangguan kecemasan itu kan datangnya nggak tentu ya Mbak gitu. Panic attack. Bener-bener panic attack. Panic attack itu kan klaster kecemasan juga dan itu kita nggak tahu munculnya kapan gitu. Misalnya tiba-tiba nih yang tadinya fine aja tiba-tiba panic attack dimanapun, di tempat manapun, misalnya di sosial ramai, itu bisa kita lakukan. Yang paling cepat adalah relaksasi pernafasan itu tadi. Jadi kayak P3K-nya. Iya, P3K dalam psikolog kalau kita lagi panic attack gitu ya. Iya. Tapi kalau Mbak Rika sendiri ada pengalaman gitu nggak Mbak? Sama hal-hal kecemasan atau mungkin dulu pernah ada riwayat gangguan kesehatan mental juga gitu? Ada Mbak? Oke. Nah, balik lagi, baik itu psikolog maupun dokter, yang namanya masalah psikologis ya, kita bahas di sini masalah psikologis. Masalah psikologis tuh hampir setiap manusia pasti merasakan, baik itu stres, gitu kan. Tapi balik lagi, sudah masuk gangguan atau belumnya masing-masing gitu. Dan kira-kira pada setiap individu ketika mengalami masalah psikologis, ada yang bisa diregulasi dengan baik, ada yang nggak tahu nih problem solvingnya gimana, ada yang nggak bisa diregulasi sama sekali gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri, kita sebagai manusia biasa sebenarnya ada aja gitu loh Mbak Lulu gitu. Even dokter pun sakit kan membutuhkan dokter lain. Betul. Gitu. Jadi kami psikolog pun sebagai manusia biasa tentu membutuhkan psikolog lain Mbak Lulu gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya mungkin ini ya, kalau untuk masalah psikologisnya dalam hal psikologis gitu ya, lebih ke kecemasan, dan itu memang sudah ada sejak kecil ternyata Mbak Lulu gitu. Sejak kecil tuh gampang banget cemas, apa-apa cemasnya tuh dalam hal biasanya melakukan sesuatu gitu, misalnya lagi lomba, tapi itu sering-sering banget gitu. Yang membedakan antara ini termasuk ini masalah anxiety atau hanya gitu ya? Takut biasa. Nah gitu. Kalau dari saya sendiri mungkin sudah masuk anxiety, tapi mungkin range-nya masih belum moderat ya, belum yang sedang ke atas gitu, masih ringan gitu. Nah, hal ini juga saya rasakan ketika saya masuk S1 psikologi gitu. Jadi saya lebih banyak belajar nih mengenai hal ini. Jadi kan aku mengalami seperti ini kira-kira mempengaruhi diri saya nggak ya gitu. Kalau hal ini sering terjadi, kalau aku melakukan sesuatu nih berkaitan dengan orang banyak, jadinya hasilnya nggak maksimal dong kayak gitu, karena ada cemas tadi, jadi berkeringat, jadi gemeteran, kan jadinya nggak maksimal gitu apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira hal ini akhirnya aku berpikir nih pada saat itu Mbak Lulu, apa yang harus aku lakukan ya untuk hal ini. Akhirnya kita belajar kan di S1, belajar secara umum, psikologi secara umum. Pelan-pelan jadi memahami apa yang bisa dilakukan, kemudian akhirnya lanjut lagi nih sebagai yang jadi psikolog juga akhirnya gitu, lanjut di S2 atau magister profesi. Nah, di situ kita banyak lebih dalam lagi belajar mengenai terapi psikologi. Jadi di situ saya juga belajar di situ. Jadi konsultasi ke psikolog dalam hal
dalam hal dosenku waktu itu di sana gitu. Dosen di sana jadi konsultasi, oh gini ya Pak ya, ternyata oke. Jadi pada dasarnya setiap individu cara meregulasinya itu masing-masing Mbak Lulu. Kalau saya sendiri karena saya cenderung mudah cemas gitu dalam hal macam-macam, karena sekarang alhamdulillah sudah mulai terregulasi dengan baik. Dulu mungkin lebih susah lagi ya gitu. Kalau untuk sekarang ini cara yang paling ampuh di diri saya gitu kan, itu biasanya tadi relaksasi pernafasan dan ketika saya cemas itu biasanya saya suka bergerak gitu. Jadi ketika misalnya nih saya ada tampil di masyarakat, ada di ruang lingkup yang banyak orangnya, hal-hal yang jarang saya lakukan, biasanya saya lebih suka berinteraksi gitu Mbak Lulu gitu. Itu salah satu cara untuk meregulasi kecemasanku gitu. Nah, ada beberapa juga sebenarnya cara untuk meregulasi kecemasan, bisa dipraktekkan oleh pendengar semua nih. Misalnya nih, ada melakukan sesuatu di luar gitu, entah itu sedang presentasi dan lain sebagainya, ngisi webinar, ngisi seminar dan lain sebagainya. Kecemasan itu boleh kita coba sampaikan justru. Tapi dengan cara misalnya opening nih kayak gitu. Ada saatnya kita kayak komunikasi dengan agak bercanda. Oh, saya di sini tuh agak cemas loh. Aku di sini saya di sini cemas loh ketemu dengan kalian semua gitu. Orang-orang hebat di sini. Nah, ini kan salah satu berarti validasi bentuk validasi ketika saya cemas. Biasanya ada beberapa orang yang justru memvalidasi itu akan jadi lebih baik gitu. Jadi oke, aku cemasnya aku ungkapin nih ke orang-orang gitu. Saya tuh di sini merasa sangat bersyukur, tapi di sini juga saya cemas nih ketemu dengan kalian semua orang-orang yang hebat gitu. Tapi di sini bisa ditambahkan dengan lain-lain gitu. Jadi disampaikannya dengan cara yang baik gitu. Jadi macam-macam Mbak Lulu, betul sekali. Tapi kalau saya sendiri tadi relaksasi pernafasan dan tadi interaksi gitu. Mungkin gitu, nanti bisa dicoba ya sama teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut lagi nih Mbak Rika ya ampun, obrolan kalau tentang psikolog itu emang menarik sekali. Sebelum kita lanjutkan bakal ada satu lagu dulu yang bakal diputarkan, dan buat teman-teman semuanya yang mau bertanya ya atau mau bergabung bisa ke 081 70 956. Podcast Bisikan Lulu ya, dan kali ini kita masih ngobrolin tentang kesehatan mental yang banyak banget dilabelin kalau generasi Z itu lemah mental, bener gak Mbak? Aduh, gak bisa ngejudge juga ya. Banyak tapi yang ngomong kayak gitu. Oh gitu ya Mbak Lulu ya. Padahal sebenarnya Gen Z itu bukan lemah mental sih sebenarnya. Bahasanya tuh jangan lemah mental dong, kasihan juga ya Gen Z-nya ya gitu. Iya betul. Pada dasarnya pendapat bahwa Gen Z atau generasi Z adalah mental lemah tuh sebenarnya sebuah stereotip ya Mbak Lulu, yang memang dari saya sendiri mungkin jangan ya gitu menggunakan kalimat seperti itu, kata-kata seperti itu gitu, karena kurang tepat. Pada dasarnya Gen Z ini sebenarnya mereka itu lebih aware loh gitu, mereka itu lebih terbuka loh terhadap isu-isu mental gitu, yang sering disalahartikan sebagai sebuah kelemahan. Gitu. Dari lemah mental tuh jadinya sebenarnya tuh mereka tuh aware loh terhadap mental mereka, tapi mungkin bagi generasi sebelumnya jadinya menganggap apa-apa ini gitu. Nah, studi juga sebenarnya menyebutkan bahwa Gen Z ini menghadapi tekanan-tekanan yang cukup unik nih Mbak Lulu. Cukup uniknya dalam hal macam-macam nih. Misalnya nih, saya contohkan saya aja nih. Saya itu mengalami perubahan-perubahan selama kita, mungkin Mbak Lulu juga merasakan ya, sekolah aja deh.
Oke. Sekolah itu kan banyak mengalami ini ya perubahan dari kurikulum gitu. Dari kelahiran 98 itu kan ada krisis ya gitu. Nah itu kan mengalami perubahan-perubahan tertentu yang sebenarnya ini juga berpengaruh loh kepada mental individu. Misalnya ketika sekolah SD dulu kurikulumnya berubah, kalau saya dulu gitu. Iya, Kemudian sama-sama. Iya, kemudian SMP kalau nggak salah, terus SMA juga ada Kurtilas gitu. Nah, betul. Akhirnya berubah dari KTSP Kurtilas, sekolahnya Sekarang ke Merdeka. Betul, sekarang ke Merdeka, tambah gimana lagi tuh. Nah ini juga sebenarnya generasi kita tuh generasi yang kuat sebenarnya, karena kita mengalami perubahan-perubahan yang cukup banyak nih Mbak gitu, dari regulasi di pemerintahan dan lain sebagainya. Kita kan transisi sebenarnya Mbak, kelahiran 90-an gitu kan, mulai dari Gen Z itu kan mulai dari 97. Iya. Kalau saya sendiri masih 99, jadi mengalami transisi itu gitu. Mungkin ada yang bilang, ada yang mengkategorikan Gen Z itu dari 97 ya, tapi ada yang bilang juga mulai kayak 2000-an ke atas nggak sih? Oke, kalau untuk 2000-an ke atas sebenarnya Gen Z itu kan antara 97 sampai dengan 2012. Nah, sedangkan untuk Gen Alpha itu kan antara 2012 ke atas gitu kan, sampai dengan ya mungkin adik-adik kita yang SD gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk Gen Z sendiri mulai dari 97. Jadi kalau untuk yang kelahiran 97, 98, 99 itu ya masih masuk ya? Antara Gen Z dan milenial gitu kan. Mereka kan transisi. Iya, mereka kan transisi. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi memang ada beberapa yang menganggap bahwa enggak, kamu tuh 97 98 tuh masuknya gen milenial, gen Y gitu. Tapi padahal sebenarnya masih masuk Gen Z kok gitu. 97 itu baru mulai Gen Z, jadi peralihan gitu. Oke. Gitu, Ini udah ada yang nanya nih Mbak. Ada Pak Sudibyo ya di Ambu Kembang Kedung Muni. Selamat pagi Mbak Rika. Saya ingin nanya bagaimanakah cara belajar psikologi manusia dan apa aja jenis kepribadian psikologi manusia? Ini pertanyaannya berat banget ya sepertinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Sudibyo. Oke, pertanyaan seperti ini ya, jadi kayak kuliah umum ya di Lulu gitu ya. Oke, berkaitan dan kepribadian dan bagaimana belajar psikologi manusia. Sebenarnya psikologi itu ilmu manusia loh Bapak gitu. Di mana ada psikologi, di mana ada manusia, di situ ada psikologi gitu. Makanya untuk pada adik-adik mungkin yang kuliah S1 psikologi, semua kasus yang ada di lingkungan kita tuh ya itu psikologi gitu loh. Jadi di mana ada manusia di situ ada psikologi. Jadi ya namanya ilmu psikologi ya memang ilmu manusia. Kita belajar mengenai kepribadian, kita belajar mengenai kasus-kasus yang ada di lingkungan, masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Baik individu, kelompok maupun komunitas nih Mbak Lulu. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita pelajari mengenai psikologi itu sendiri. Jadi mungkin untuk Pak Dibyo ya tadi ya? Iya, Pak Sudibyo. Iya, Pak Sudibyo tadi mungkin untuk pertanyaannya jika dijawab secara detail akan paling nggak 1 SKS kali ya Pak ya, jadi lama gitu. Karena ini kan berkaitan dengan teori juga sebenarnya gitu. Nah untuk kepribadian sendiri, kepribadian itu kan macam-macam, banyak juga sebenarnya gitu. Kalau untuk di gangguan kepribadian juga aja ada macam-macamnya. Kemudian untuk kepribadian manusia juga ada macam-macamnya, ada sanguinis, ada melankolis, ada flegmatis, koleris dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dipelajari satu persatu nih Pak Sudibyo di jurnal, mungkin kalau mau baca jurnal gitu, karena kalau berminat ya. Betul, karena pada dasarnya karena pada dasarnya setiap kepribadian manusia itu bukan sesuatu yang salah. Kepribadian itu kan memang yang melekat ya dalam diri gitu, dan itu tentu punya plus minusnya masing-masing, punya ciri dan karakternya masing-masing. Nah untuk Pak Sudibyo sendiri kalau pengen tahu nih gimana ciri masing-masing dari kepribadian yang ada, boleh dibaca aja dulu. Kalau ada buku kepribadian boleh dibaca lebih detail biar lebih banyak taunya nih gitu. Nah misalnya di jurnal juga banyak nih taunya. Kalau misalnya nih sanguinis tuh gimana nih, biasanya kepribadiannya seperti apa gitu. Misalnya sanguinis tuh biasanya bersemangat dan lain sebagainya, tapi juga ada minusnya juga kok gitu. Kalau bersemangat berarti hal lainnya apa nih gitu. Itu bisa lebih dipelajari lebih dalam lagi. Kalau untuk sesi saat ini mungkin mohon maaf nggak bisa terjawab secara detail ya Bapak, waktunya terbatas karena waktunya terbatas seperti itu. Oke, lanjut yuk Mbak Rika. Ini ada yang nanya
dan tidak mau disebutkan namanya Iya, ya. nggak apa-apa. Oke, gimana sih supaya mental kita itu bisa sehat? Kadang abis kerja malam-malam mau tidur sering nangis, nggak tahu kenapa. Pokoknya tuh sering banget. Kayak dia tuh ngerasa hidup kok gini-gini aja ya, kayak capek sendiri. Nah, gimana supaya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan? Oke, hal ini sebenarnya cukup lumayan banyak ya dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di sekeliling kita gitu. Oke, yang namanya stresor, setiap orang itu kan punya stresornya masing-masing. Balik lagi ya, yang namanya tekanan pekerjaan, ditambah tekanan rumah, mungkin keluarga dan lain sebagainya. Betul. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yang paling penting juga hidup sehat gitu. Gak cuma psikologis aja, karena yang namanya psikologis dan fisik itu sangat berkorelasi Mbak Lulu. Jadi sebelum kita fokus ke psikologis juga kita harus fokus ke fisik kita. Ketika oke, gimana pola makannya gitu, pola makan mbaknya gitu, mbak atau masnya gitu kan. Oke, pola makan harus kita cek nih, harus makannya dengan benar. Olahraga juga, misalnya nggak bisa sering-sering, boleh kok workout misalnya dalam seminggu minimal sekali gitu. Kemudian coba lakukan relaksasi tadi, relaksasi kita lakukan afirmasi positif untuk diri kita. Coba nih yang tanya tadi itu kira-kira ketika kalian pulang ke rumah, pernah nggak sih kalian memberikan appreciate untuk diri kalian dalam hal terima kasih ya untuk diriku, kamu sudah bisa melewati hari ini dengan baik. Sekedar itu saja. Coba kalian pernah nggak melakukan itu? Coba ditanyakan lagi ke diri kalian sendiri gitu. Hal ini mungkin kelihatannya sepele, tapi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketika kita berusaha untuk menyalahkan keadaan secara terus-menerus, yang ada akan memperburuk kondisi. Dan untuk hal-hal itu yang tadi ditanyakan ya, sulit tidur gitu ya. Iya. Dan untuk Kayak- sulit tidur itu sebenarnya salah satu yang bisa kita cermati ketika kondisi psikologis kita gak baik-baik aja. Ketika susah tidur, coba ditanyakan sebabnya apa. Kalau sudah tahu sebabnya, coba cari tahu lagi gimana untuk problem solvingnya gitu. Misalnya dengan melakukan hal-hal positif, misalnya hidup sehat tadi. Selain hidup sehat juga coba melakukan cari tahu coping stressnya. Coping stressnya itu dengan melakukan hal-hal yang kalian sukai gitu. Aku tuh suka menggambar, aku tuh suka menulis, boleh lakukan itu. Aku suka jalan-jalan, boleh lakukan itu gitu. Selagi nggak negatif untuk diri kita sendiri. Ada juga yang suka, aku tuh suka banget belanja Mbak, tapi tuh kalau aku tuh sering banget stresnya, terus aku sering belanja, terus uang iniku bulananku langsung habis gitu. Nah ini kan juga nggak baik ya gitu. Mau nambah makin stres dong, Mbak. Iya makanya. Jadi kita perlu cermati nih untuk meregulasi stres itu sebenarnya nggak melulu tentang uang kok gitu, nggak melulu kita harus menghabiskan uang. Hal-hal yang mungkin simple nih yang nggak membutuhkan banyak uang, misalnya menggambar bebas atau misalnya lari nih, olahraga yang suka lari boleh lari gitu, atau melakukan hal-hal lain yang kalian sukai. Misalnya cewek nih suka masak untuk keluarga sekalian untuk healing. Sekarang tuh kan serba healing gitu ya. Iya, stres dikit healing gitu ya. Nah, itu bisa salah satu cara coping stres untuk meregulasi stres yang ada. Tapi balik lagi, jika hal-hal ini nggak worth it untuk kalian sudah berusaha mencarinya, mencobanya, tapi nggak menemukan garis merahnya, nggak menemukan problem solvingnya, nggak menemukan juga ada beberapa orang yang nggak bisa tidur, pikirannya banyak, tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Ada yang seperti itu. Iya, Biasanya orang-orang yang seperti ini itu karena sudah saking banyaknya hal yang dia pikirkan atau stresornya cukup banyak, tapi mereka abaikan. Akhirnya bingung nih, aku mau membreakdown yang mana dulu karena saking banyaknya, apa yang harus aku lakukan bingung. Nah kalau udah seperti ini, biasanya yang bisa saya sarankan adalah coba kalian konsultasi aja dulu deh ke psikolog gitu. Dicoba dulu aja, di sana kalian ceritakan, nanti harapannya kan kita tahu nih, kita tahu dulu akar masalahnya tuh dari mana. Nah kalau kita sudah tahu akar masalahnya, nanti kita pelan-pelan bisa tahu kok gimana cara untuk mengurai benang kusut yang ada di pikiran kita. Biasanya kan gitu ya, kalau banyak pikiran, overthinking,
itu kan jadinya kayak benangnya tuh kusut banget nih di pikiran kita. Jadi Harus aku nggak dilurusin. tahu, iya harus diurai satu-satu Oke. biar tahu. Oh ternyata yang satu tuh karena keluarga, yang satu misalnya karena kerjaan, yang satu karena adik dan lain sebagainya. Jadi kita tahu akar masalahnya tuh dari mana. Iya, Gitu benar. kurang lebih mbaknya. Jadi nggak perlu takut mbaknya untuk konsultasi, boleh konsultasi ke psikolog manapun. Kalau memang mbaknya dari psikolog dari Pekalongan ya, dari Pekalongan boleh kok, di Pekalongan sudah cukup banyak praktek psikologi mandiri ada, kemudian di rumah sakit, setiap rumah sakit itu ada semua psikolognya. Oke. Boleh milih di mana aja, secara online pun ada gitu. Iya. Oke, yuk kita lanjut satu pertanyaan terakhir deh ya. Boleh. Gimana sih cara kita keluar dari lingkungan toksik dan menyembuhkan trauma kenal lelaki? Dan gimana caranya berdamai dengan keadaan? Serta cara mulai hidup yang lebih positif lagi. Aduh, ini pertanyaannya banyak banget ya. Oke. Tadi keluar dari lingkungan Toksik. toksik, khususnya dari pasangan. Iya, ya. heeh. Balik lagi saya tanya, benar-benar toksiknya hanya dari pasangan saja atau tidak? Atau Terus- juga dari diri sendiri maksudnya? Da- Atau bisa, gimana? bisa dari lingkungan, Oh, oke. bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan dalam hal keluarga dan lain sebagainya, atau memang hanya pasangan aja. Ketika kita merasa pasangan kita toksik, sebenarnya yang toksik kita atau dia? gitu. Oke. Nah ini juga sebenarnya perlu disampaikan lebih detail lagi, karena pada dasarnya keluar ke lingkungan toksik itu nggak mudah ya Mbak Lulu ya gitu. Dan sebelum kita keluar juga kita harus tahu dulu, kita nggak melulu ngejudge mereka, orang yang toksik gitu atau yang berdampak negatif ke diri kita, tapi kita juga harus tahu muhasabah diri, atau kita coba tanya ke diri sendiri dulu, hal ini terjadi itu karena apa sih gitu, kok aku diperlakukan seperti ini sama pasanganku karena apa sih gitu. Oh kayaknya aku sudah selama ini aku sudah baik sama dia, tapi kok dia banyak nuntut ya. Apakah pasangan kalian itu memang berada di lingkungan yang serba tuntutan dari orang tuanya, atau memang ada hal lain nih yang membuat dia cenderung toksik ke mbaknya atau masnya gitu. Jadi sebenarnya untuk keluar ke lingkungan toksik ya jauhi dia gitu. Hal yang paling simpel itu, tapi nggak sesimpel itu memang. Kalau gitu. ngomong sih gampang ya. Betul, ngelakuinnya. makanya tadi saya mengatakan bahwa hal ini tuh kayaknya masih perlu ada yang perlu disampaikan lebih detail gitu. Gak melulu tentang itu. Tapi kalau misalnya mbaknya bertanya tentang hal itu, ya satu-satunya cara memang menjauhi dari yang menurut mbak atau masnya tadi toksik kayak gitu. Iya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini tuh masih harus digali lebih dalam ya. Betul. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus Mbak Rika lontarkan untuk mengetahui lebih detail gitu kan ya. Iya betul. Tapi karena waktunya itu terbatas banget ya. Masih pengen ngobrol lebih jauh sebenarnya. Kalau dari Mbak Rika sendiri, untuk orang-orang mungkin bisa kasih beberapa statement gitu ya untuk para pendengar yang gimana ya, dia itu sebenarnya mungkin banyak banget beban yang pengen diceritakan tapi nggak ada tempat untuk cerita, entah itu karena tidak ada orang yang dipercaya atau mungkin mau ke psikolog tapi masih banyak pertimbangan gitu kan. Padahal semua itu kita nggak harus berpura-pura baik terus loh. Kadang kita kalau mau nangis pun nggak apa-apa, karena sometimes it's okay to be not okay kan. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait itu Mbak Rika, silahkan. Oke, boleh. Kalau misalnya kalian merasa bingung, aku harus kemana gitu. Kadang ada beberapa orang yang merasa keluargaku pun nggak merangkulku, pasanganku juga nggak ngertiin aku, nggak ada orang yang ngertiin aku, dan beberapa seperti itu ya. Akhirnya aku harus kemana gitu, aku harus apa gitu. Aku mau ke psikolog juga kadang ada beberapa yang belum siap. Ketika kita belum siap ke psikolog, memang jangan ke psikolog dulu ketika kita belum siap. Harapannya kalau sudah siap baru ke psikolog gitu. Even kita sudah membutuhkan, tapi kalau kitanya banyak denial terhadap kondisi kita dan kita belum siap, kalau saran dari saya, siapkan diri kalian dulu, mantapkan diri kalian dulu, percaya kepada diri kalian dulu, baru kalian konsultasi ke psikolog gitu. Nah untuk hal yang tadi itu yang bisa dilakukan di rumah gitu kan, jika memang lingkungan kalian gak mendukung kalian dalam hal segi apapun, kalian komunikasi dengan mereka juga gak bisa dengan maksimal gitu, boleh kalian coba tuliskan hal-hal yang kalian coba rasakan, yang kalian merasa berat, kalian merasa gak tervalidasi oleh orang-orang yang kalian sayang gitu. Boleh tuliskan ke dalam tulisan kalian gitu, di dalam kertas. Ketika mau tidur boleh dituliskan, ketika sedang santai boleh dituliskan hal-hal yang membuat kalian berat
berat atau hal-hal yang kalian inginkan untuk bagi orang lain nih. Sebenarnya aku tuh pengen diberi kasih sayang seutuhnya oleh orang tuaku misalnya gitu. Sebenarnya tuh aku tuh pengen cuman sekedar dikasih selamat sama orang tuaku, atau aku tuh pengen pasanganku tuh ngertiin kondisi aku, sekedar cuman mendengarkan aja tapi dia selalu ngejudge. Nah itu boleh kok kalian tuliskan di tulisan kalian dulu gitu. Setidaknya hal-hal yang berat dalam pikiran kalian itu sudah dituangkan, walaupun hanya dalam tulisan gitu. Jadi setidaknya ada hal-hal berat yang coba kalian luapkan. Mungkin gak semuanya bisa tuntas, mungkin kalian akan merasa tetap, kok aku ngerasanya belum tuntas ya mbak. Ya gak akan tuntas gitu. Memang belum tentu tuntas gitu kalau cuma menuliskan aja. Makanya kalau misalnya kalian merasa berat banget, terlalu kompleks banget masalah yang kalian rasakan, itu hal yang bisa kalian lakukan dengan menulis bebas dulu. Kalau untuk terapinya, salah satu terapi psikologi adalah dengan menulis bebas, juga ada expressive writing. Tapi kalau misalnya kalian menulis sendiri, tidak didampingi dengan psikolog, biasanya ya akan berbeda gitu kan untuk terapinya gitu. Nah gitu, jadi mungkin yang kalian bisa lakukan itu dulu gitu. Kalau menurut kalian sudah 1 minggu atau berapa hari kalian lakukan ini, kok nggak ngaruh ya mbak dengan kondisiku, misalnya turun pun paling berapa persen aja gitu, aku pengen kayaknya ada hal-hal yang perlu aku selesaikan lagi deh, aku perlu tahu lagi deh gitu. Kalau udah seperti ini, saran saya memang sudah harus ke profesionalnya gitu. Nah balik lagi nih, profesional masalah kesehatan mental itu kan ada psikolog dan psikiater. Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang sampai misalnya bisa tidur 24 jam selama 1 minggu gitu, kemudian ada masalah-masalah lain, ada beberapa yang memang sudah membutuhkan obat. Jadi biasanya pada kalian semua yang bingung harus ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu, kalau menurut kalian masalah ini tuh bener-bener gak ngaruh sama kondisi fisikku banget, aku masih oke gitu, boleh kalian konsultasikan ke psikolog dulu. Nanti di psikolog juga kita akan tahu gitu, kira-kira masalahku ini sudah perlu ke dokter atau belum. Kalau misalnya masalah kita sudah cukup rumit, cukup betul-betul butuh dokter karena mungkin ada hal-hal yang sulit nih dikontrol dalam hal kayak tidurnya udah seminggu nggak bisa tidur dan lain sebagainya, ini perlu kontrol obat gitu. Jadi ada farmakoterapi tapi juga harus ada psikoterapinya gitu. Jadi ketika kita ke psikiater itu biasanya baiknya adalah kita juga perlu terapi ke psikolog. Jadi terapinya tuh double, jadi hasilnya itu biar lebih kita rasakan gitu. Jadi perubahan perilaku, perubahan hal-hal dari psikologisnya juga lebih nampak lagi, nggak dari obat aja tapi juga dari psikoterapi kayak gitu teman-teman. Biar hasilnya juga bisa maksimal gitu ya. Betul. Dan buat pendengar semuanya nih yang bisa aku highlight ya dari obrolan kita hari ini itu, buat semuanya jangan self diagnose ya. Betul. Dan sebenarnya untuk generasi Z itu bukan lemah mental, malah kita itu semakin aware terhadap kesehatan mental kita. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya, untuk pendengar semuanya yang merasa emang udah tidak sanggup gitu ya menanggung beban-beban yang ada, dan memang itu udah serius ya, ke arahnya itu serius, bisa langsung minta bantuan ke profesional. Karena dengan bantuan profesional itu kita nggak bakal dijudge ya, dan malah akan menemukan solusinya. Kalau di Pekalongan sendiri itu udah banyak banget, tadi kata Mbak Rika ya, udah banyak banget klinik-klinik, dan kita bisa mampir ke rumah sakit ya terkait psikolog-psikolog, dan bisa follow juga akun Instagramnya Forum Lingkar Psikologi Pekalongan gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita harus berpamitan karena jamnya udah menunjukkan pukul, ya udah 1 jam lebih kita mah ya. Satu lagu ini yang relate banget bakal diputarkan, ada dari Feby Putri featuring Firsa Besari dengan Runtuh. Lulu dan juga narasumber pamit dulu, sampai berjumpa dalam podcast Bisikan Lulu episode berikutnya.